Jadi pandai-pandai menempatkan ibu-ibu. Di samping kewajiban berbakti kepada suami, dan kita punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anak, ada tanggung jawab yang lebih besar, yakni kepada Allah. Tempatkan. Kalau lah ciri kagadango, pinang katampuknya, manis dunia ini kita jalani. Aduh, susah dah. Efisiensi lah malah. Campurlah pertalite ke pertama, silakan. Pagarlah lawi kau. Jual gas kau ke luar negara. Tak ada masalah ke dia buat. Yang pun dah ada terpengaruh mu dapat. Naik gas tak ada terpengaruh. Dulu mampu 3 gas. Honda aja 3 bagas ke 3 tu. Ya, mau tanah kompor. Nak ada kompor kayu. Ya. Nak ada kayu lah, paisel pun nasi lagi. Nak perlu gas lah dah. Boleh sangkui. Awak berdua saja di rumah semua. Boleh lah buat saya. Lawak lele yang panjang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Maqalallahu ta'ala di Quran al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jemaah yang saya hormati, dalam jadwal saya dikasih judul manisnya iman. Salah satu di antara manisnya iman itu adalah mereka selalu membaca ayat-ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan kita pertajam pada malam hari ini dalam durasi yang sangat terbatas. Pengantarnya begini. Sebelumnya saya mohon maaf tidak dalam bentuk mengajari, tapi kita sama-sama belajar bagaimana Al-Quran itu sampai kepada Nabi dan kita baca sebagai bagian dari bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasul sebagai pedoman kehidupan kita sehari-hari. Cuma hormat, ada yang mencatat. Sudah ada. Judulnya tadi apa? Memahami Al-Quran sebagai bentuk manisnya iman. Ya. Jumlah ayat Al-Quran itu menurut para ulama tafsir 6.666 ayat. Jumlah ayatnya 114 surat, 30 juz. Ini bagusnya dijelaskan ketika nuzul Quran. Tapi saya mengambil bagian part saja yang terpenting saja nanti. Tapi kita urut dulu supaya kita tidak canggung rentetan bagaimana risalah atau turunnya Al-Quran itu. Dalam catatan riwayat 6.666 ayat. Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz, dari langit Allah ke langit dunia.
Di mana langit Allah tuh Ustaz? Nah, itu tidak lo jadi kamu terbang. Sebab belum sampai ke sini. Di Lauhul Mahfuz itu bahasa yang muncul. Jauh. Dari langit Allah itu turun ke langit dunia. Langit dunia inilah langitnya malaikat Jibril. Jadi dari arsy Allah itu turun kepada malaikat Jibril. Al-Quran turun dari langit Allah kepada malaikat Jibril itu sekaligus. Tidak terpotong-potong. Ya. Dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad baru dipotong-potong. Tergantung situasi dan kondisi yang terjadi pada Nabi. Kalau paham ada. Jadi dari langit Allah kepada malaikat Jibril sekaligus, dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi umat ketika itu. Maka dikenallah Al-Quran itu ayat-ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang turun di Mekah. Ada namanya ayat-ayat Madaniyah. Ayat yang turun di Madinah. Kategorinya apa? Perbedaannya. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu bacaannya pendek-pendek, kaitannya dengan tauhid. Sementara ayat yang turun di Madinah panjang-panjang, kaitannya dengan ibadah. Jadi beda-beda. Makanya Nabi 13 tahun di kota Mekah itu hanya memperbaiki tauhid. Kalau tauhid ini sudah matang, imannya sudah mantap, akidahnya sudah kuat, maka apapun bentuk persoalan dunia ini, dia tidak akan depresi menghadapinya. Nah, kenapa akhir-akhir ini, tidak hanya akhir-akhir ini, dari kurun waktu yang sangat panjang, banyak manusia yang stres, banyak manusia yang depresi. Kenapa? Karena tidak memahami keyakinan beragama, keyakinan kepada Allah, bahwa dunia ini diatur oleh Allah. Nah, tentu kita bertanya, berapa jumlah ayat yang berkaitan dengan tauhid itu? 6.166 ayat. 6.166 ayat. Jumlah ayat 6.666 ayat. Berapa ayat tinggal lagi? 500 ayat. Ini 6.166 lah maksud tauhid satu itu. Nanti kita lihat kenapa ibu Al-Quran itu dikatakan, kenapa Al-Fatihah itu dikatakan ibu Al-Quran. Ini akan bisa terjawab dari 6.166 ayat. Kita bagi nanti. Ya. Tapi kembali kepada tauhid tadi, lahirnya depresi, lahirnya was-was, ada rasa putus asa karena ketidakmatangan tauhid seseorang. Dulu sebelum bakar radio, Pak, kan tidak bakar radio. Ya. Kemudian bekerja. Dari bekerja itu kita dapat rezeki. Jangan uang saja, rezeki. Nah, kalau uang saja, itu mata duitan namanya. Dapat rezeki. Rezeki itu kan tidak hanya uang. Ya, tidak hanya uang.
Kan ada rezeki itu asal katanya bahasa ringannya razak. Razak itu yang kita nikmati. Jadi rezeki itu adalah boleh bentuk uang, boleh bentuk makanan, boleh bentuk pemikiran. Hal-hal yang sifatnya bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Roh yang diberikan oleh Allah, rezeki dari Allah. Ayah kalau tidak jaga roh bisa duduk sekolah. Kalau duduknya sekolah kami lari. Nah. Sampai di mana tadi udah tuh? Rezeki diberikan oleh Allah. Aku lah pensiun lo mengkut depresi wak deh. Kamu laskar tak berguna kini Ustaz. Allah hampir 45 tahun mengabdi kepada negara. Ma ndak bakal raju dia juga gaji. Ya, manggut mengeliang dapat tu gaji. Indak lo 2 balik bulan, ada hampir balik bulan nerima gaji. Gaji 3 balik, gaji hampir balik. Ada ndak bulan 3 balik, Pak? Lalu kan sayang negara kawan. Kinilah masanya untuk istirahat. Masanya lagi untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tidak hanya larut dalam kehidupan dunia. Kerja, bekerja, cari uang dan uang, cari rezeki dan rezeki. Tapi sudah saatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaiki keyakinan agar apa? Agar manis kita beragama itu. Atau nan jalan ke mati itu tuh Pak. Duku mau tujuan dapat kok. Kalau jalan ke kuburan banyak. Jalan ke mati kok enggak banyak orang yang tahu deh Ibu. Tando-tando ke mati banyak. Tando ke mati banyak. Lacuk monjo daripada batelo. Nah, nang ka monjo pasara-asara lah. Ya mana kambo bedang tando ke mati je Mas. Kalau jalan ke mati, nah itu dong. Kalau jalan ke kuburan banyak. Ingin ketunggu hitam, boleh lewat Siko. Boleh lewat turun. Boleh lewat Lubek. Ya. Pokoknya sampai ditunggu hitam. Nah. Ini kalau pakai kurisiko juga lah mau ngaji step mah. Ayo ya putih, biasa tetalu mah. Cuma termat. Kan lo paham Pak tadi sana. Bahasa Al-Quran itu dibagi 6.166 ayat, tinggal 500 ayat lain Pak. 400 ayat kata ulama tafsir. Nah, kok kecil kan kecil ulama nak dapat awak, kecil Nabi dah dapat awak. Ya. 400 ayat lebih kurang bicara tentang syariah. Apa itu syariah? Sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita sebagai hamba Allah di permukaan bumi ini. Contoh, sholat itu syariat. Puasa itu syariat. Zakat itu syariat. Haji syariat. Umroh syariat. Menuntut ilmu syariat. Maka di dalam hukum fikih dibagi. Ada ibadahnya khusus, ada ibadah umum. Kedua-duanya syariat. Aturan Allah yang berlaku kepada kita sebagai hambanya. Sampai reti ayatnya. Baga tinggal lah. Tinggal satu lah. 100 ayat bicara tentang akhlak, attitude, moral, sopan santun, PI, parangai, kobe, kulikat. Atau sama artinya. Ya. Kalau akhlak itu bahasa Quran. Kalau etika bahasa Yunani. Nah, kobe bahasa orang Payakumbuh. PI bahasa orang Pasisya. Alai. Kulikat ke bahasa Solo. Kurena. Banyak. Sangat banyak sekali bahasa-bahasa Minang itu. Dan hampir terpakai juga dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab
hampir pula terpakai dalam bahasa Minang. Jadi perpaduan bahasa. Malah ada bahasa-bahasa yang salah menurut bahasa Indonesia dan itu kita benarkan bersama-sama. Bapak nyangka. Ada bahasa-bahasa Minang yang salah menurut bahasa Indonesia, tapi kita benarkan secara bersama-sama tanpa kesepakatan. Contoh, nah, itu pakai contoh, nah, memasak nasi. Masaklah nasi lah, tamu katibo. Nah, biasa tu nasi itu lah masak talun. Hah? Nasi ya lah, mak. Apa aku masak aja nasi itu jadi bubur lah. Abui lah yang ngek lah. Manganya dia abui yang ngek ngek mak. Aduh, asal kopi dulu lah. Ya. Sebenarnya bahasa itu adalah menguatkan nilai-nilai yang ada. Tamu ketibo, basu lah bare itu lah. Nak makan wah, itu basu wah terjemahannya itu. Disingkat saja masalah nasi itu lah. Kau baku lah tibo wah. Tapi kita sepakat untuk membenarkan itu. Sakin. Itu bahasa Arab tuh. Apa artinya sakin tuh? Pisau. Pisau apa artinya? Sakin. Bila selesai itu. Ya. Sakin itu artinya satu alat yang dipergunakan untuk menyembelih atau memotong sesuatu agar tidak bergerak. Jadi sakin apa itu? Tidak bergerak. Sukun. Nah, sakin. Sukun itu dimakan ya waktu mah. Sakin. Tenang artinya apa? Jadi rumah tangga yang sakin, rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang tenang. Masjid yang sakinah, ke masjid apa nama? Palako kemenangan artinya. Cahaya kemenangan. Ya. Kan ada masjid mustaqim. Mustaqim itu lurus itu Pak. Sakinah, sakin. Ya. Nah kembali ke pangkal kaji tadi. Kalau kita cari padan itu tidak selesai-selesainya jadinya, lama nih. Kita pakai rekaman durasi. Masuk TV kok. Ya. Sampai siarannya ke Amerika. Cuma informat. Dari ayat Al-Quran itu yang telah dibagi tadi, itu tersimpul ke dalam suratul Fatihah. Makanya Fatihah itu dinamakan ibu Al-Quran. Kenapa? Dikatakan ibu karena dia mengandung. Sebab ada ibu atau perempuan yang tidak mengandung. Makanya tidak bisa jadi bunuh kanduang. Ada wak bunuh kanduang gini tak beranak masuk bunuh kanduang. Coba. Yang bunuh kanduang itu menganduangnya. Tarasu dinyopai kehidupan tu. Ya. Tapi ada pertanyaan yang muncul dari anak-anak kita, Pak. Tanya Pak, apa tuh? Ayat yang turun pertama, surat Al-Alaq. Iqra ayatnya. Sementara di halaman pertama, dibuat suratul Fatihah. What? Atau bahasa lain, why? Kenapa? You understand? I not. Ngerti mana? Ya. Ambo bersuruh lah nak bawa tanya tu tanggung ke guru ang di sekolah tu. Atau apa? Ba'aman kok suratul Fatihah ditaruh di halaman Al-Quran. Ya. Sementara ayat yang turun surat Al-Alaq. Ba'anda Iqra ditaruh di halaman pertama. Di anakku polos loh.
Sekolah SMP kok, lainnya polos-polos tangguangnya. Ditanya ke guru agama. Bu, bakal model itu tuh, Bu. Pertama, Al-Quran itu suratul Fatihah, sementara ayat yang turun surat Al-Alaq. Tamanung ibu kok, sudah tamanungnya jauh ibu kok, tanyon kabang. Ibu kok tahu bahasa anak nama tanya, ku anak ustaz, tanyon kabang. Itu saja. Maka jawabannya apa? Karena surat Al-Alaq itu tidak menggambarkan keseluruhan Al-Quran. Hanya sekecil dari bagian Al-Quran. Ayat itu karena perintah membaca. Baca yang tertulis, baca yang tidak tertulis. Baca nan nampak, nan tasure, baca nan tasire. Kan itu cuma surat Al-Alaq itu. Sementara suratul Fatihah, dikatakan ibu Al-Quran, dia mengandung 3 unsur tadi. Ya, go. 1, tauhid. Yang kedua, syariat. Yang ketiga, akhlak. 100 ayat bicara tentang akhlak. Tapi walaupun banyaknya ayat tentang tauhid, tentang ibadah, tapi akhlak sangat menentukan bahwa berkualitasnya seseorang dalam hidup atau tidak. Sampai mana? Kita bagi nanti go tadi. Wa masukkan ke dalam suratul Fatihah. Ayat lebih banyak bicara tentang tauhid. Tergambar dari suratul Fatihah. Contoh, kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha. Ada enggak di dalamnya perintah sholat? Kagak ada. Kemudian setelah bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Belum ada sholat. Hanya memuji Allah. Kemudian dikuatkan lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Padahal di bismillah sudah ada tadi. Yang pengasih dan penyayang. Maliki yaumiddin, yang berkuasa di hari kemudian. Sudah 4 ayat. Bismillah, alhamdulillah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian Maliki yaumiddin. 4 ayat. Kalau 4 ayat, kalau Fatihah itu berapa jumlah ayat Fatihah? 7. Ladabi ampe, berarti tinggal lagi. Tinggal 3 oleh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, baru ada perintah sholat, Pak. Setelah 4 ayat berturut-turut berkaitan tentang tauhid. Artinya apa? Beragama itu tidak hanya sholat. Yang terpenting dari beragama itu adalah keyakinan mengimani agama itu. Keyakinan konan rapuh kini apa-apa. Ya, rapuh kan. Makanya, apa kata Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum? Ma ta'kuluna min ba'di. Kan itu banyak nanti aja yang gini. Bukan ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayat tidak ada nanti, siapa yang akan kau sembah? Kan ayat yang dibaca oleh anak kita tadi kan itu. Menguatkan keyakinan. Siapa yang akan kau sembah? Apakah atasanmu, apakah jabatanmu, apakah hartamu, atau istrimu? Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan manisnya iman, orang akan lebih mendahulukan kepentingan Allah ketimbang kepentingan istrinya. Nah, baru dapat manisnya iman. Tapi kalau mendahulukan kepentingan istri daripada kepentingan Allah, baru dapat manisnya istri. Ya. Bu,
Main bau laki. Azal nu orang masjid. Mana kena turik lo? Turik laki awak lo. Kok ini pilihan keyakinan ini. Laki itu urgensinya imbaunya apa? Kalau Tuhan imbaunya apa? Urgensinya jelas. Titiknya jelas. Apa itu? Hayya 'alas shalah. Marilah sholat. Ama imbau dah. Ya, imah. Udah mau imah. Buat udah kopi lah. Udah ngajan. Mana kan buat lo kopi tu sembahyang. Dia sewana itu. Dia le sewana itu. Main bola lagi. Tu main bola orang masjid azan sembahyang. Bahkan dibuatkan kopi tu sembahyang masjid lo. Patilah banyak ibu-ibu berduaku ke lakinya ya. Jadi urgensinya kalau kamu membuat kopi mana bini jo disuruh buat. Buat salah seorang. Banyak mana cara jo bini buat kopi, memasak, mencuci, menyapu lantai, mapel. Kadang-kadang ibu mencari ibu-ibu. Buang bapak. Sebenarnya kerja ibu itu dah itu sebenarnya kerja. Ya, kerja ibu ku badak-badak saya kerja. Menggaya saya. Ya, Bu. Kan you tu. Itu kalau masuk surga, badak-badak saya kerja. Simbol tu masjid anak saya. Jadi ini yang kadang-kadang yang kita belum pas untuk mendudukkan. Apakah harus memenuhi kewajiban kepada suami atau menurutkan perintah Allah? Aku pilihan juga Pak. Sama lo jawab, bini mana telepon? Orang ajan masjid. Mana kena angkat dulu? Ya angkatlah telepon bini ke dulu. Orang kan ajan dulu sembahyang rumah. Anta perlu bagai. Anta bare tak duduk di rumah. Anta anak masuk rumah sakit. Anta bini ku tadi lantang di WC. Oh tak tahu orang cek dulu. Orang kan azan. Jadi awak harus pandai menempatkan partnya bu. Aku di siku tampaknya. Letakkan sirih ke gagangnya. Pinang ke tampuknya. Kau sembarang letak azan. Bang kopi udah apa ya? Orang mengaji masjid, orang mengaji dah beko salah. Kan orang mengaji baru. Buat salah laki kau kopi. Ya. Sudah buat kopi ya, mau kau ke masjid sembahyang biarlah kopi itu juga gale-gale. Lihat mau nak memberasihan di rumah. Kepelang di masjid tu nak memberasihan, dan kau juga gale-gale lebih cuma. Tu kemana tu? Kau WC panjang, minum je lagi. Nah, jadi 4 ayat bicara tentang tauhid. Inilah yang diingat orang yang akan mendapatkan manisnya iman. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang apa yang ada di dunia ini. Aku yo balik lawan apa? Balik mana? Ya, godaannya luar biasa. Jadi sangkolo bulan Ramadan kok kecil Nabi kan iblis dike. Lapis tangan iblis ini. Kalau pokok maike, nak dong. Orang nama maike ni orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak kata ike je iblis. Tabang melayang iblis dia. Ya. Cuma yang termat. Nah, tauhid lebih banyak ayatnya. Inilah yang harus kita perkuat. Kenapa? Semakin hari semakin canggih teknologi. Semakin hebat. Semakin bermacam-macam godaannya. Berat. Tapi orang-orang yang beriman, karena dia sudah mendapatkan iman yang kuat,
terasa manisnya ketika Allah panggil perintah Allah. Ya, kalau dulu azannya kan azan lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu lagi kan irama. Karena nan azan lainnya mudro. Kok dapet nang gawe azana? Gentak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mamu orang datang ke masjid. Gaib tu je azan nak dul lagi tu lagi. Panggilan Tuhan. Jadi pandai-pandai menempatkan ibu-ibu. Di samping kewajiban berbakti kepada suami, dan kita punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anak, ada tanggung jawab yang lebih besar, yakni kepada Allah. Tempatkan. Kalau lah kiri kagak gango, pinang katampuknya, manis dunia ni kita jalan. Aduh, kan susah dah. Efisiensi lah mula. Campurlah pertalite ke pertama, silakan. Pagarlah lawik kau. Jual lah gas kau ke luar negara. Tak ada masalah je dia buat terah. Yang pun dah ada terpengaruh pun dapat. Naik gas tak ada terpengaruh. Di rumah pun 3 gas. Honda aja 3 bagas ke 3 tu. Ya, mau tak nak kompor. Nak ada kompor kayu. Ya. Nak ada kayu lah, paisel pun nasi lagi. Tak perlu gas lah dah. Boleh saya ukui. Awak berdua saja di rumah semua. Tak. Boleh lah buat saya. Lawak lele yang panjang tu. Ya. Jangan hidup tu dibikin susah. Itu kalau nak bikin susah hidup tu, tentu nyaman awak beribadah. Aku kadang-kadang nak sajik no. Sajik jangan makan calon ke tak? Ya, rokok saja lun lah. Makan yang rokok saya tak kamu sajiknya sembahyang. Itu saya ni fikir tu hari. Ya. Nak balse nak kayu itu je kerja tu. Ada orang yang kayu pak, mulai dari pukul 7 pagi, Tanjung, sampai lu pukul 7 pagi metong piti je kerja. Sudah metong piti tu mati leh. Orang yang duit tu menepek. Kamu tu piti mu taklah banyak-banyak nak dia. Sekadar pengguna saya lah. Tok beli tu kat cik, tok buat rumah kat cik. Ya. Nah. Cuma yang terhormat. Kita ambil satu saja dari suratul Fatihah itu. Sebagai bentuk manisnya keimanan kita kepada Allah. Baru terasa Allah itu hadir dalam hidup kita. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Itu saya kaji step. Kalau dia kaji satu Allahnya berbuat. Itu kalau di Usuluddin kuliahnya tafsir hadis hampir tahun setengah tamatnya tu. Sampai 5 bulan. Ya. Berapa tahun tu, Bu? Itu mangkonyo beraja dari ayunan sampai mati. Aku dalam ayunan lalu saja. Tak ada beraja apa tu boleh. Kecil Nabi kan tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Sebelum ke liang lahat tu sakit 20 tahun. Tak dulu untuk ilmu tu lihat. Adi ayunan lalu lo tu. Baru lama lalu itu. Ya. Menjalang masuk SD 7 tahun tu. 7 tahun tu lalu je kerja. Lalu main. Mana lah sisanya paling-paling 20 tahun. 10 tahun ke masjid. 10 tahun ke mungkin 5 tahun ke nilai serius lo mendengar ceramah Ustaz. Selebih lalu saja tu. Kan ada cara mendengar ceramah Ustaz lalu saja tu. Ada nama napi ke Pak? Ada nama otak ke? Nak yang perhatian Ustaz tu kalau dia nak masalah ya dah. Nak perhatian tanti je. Nak dah ngandak lah. Dia mau sudah sembahyang telah dapat anak mau pulang lah. Itu lah mau cari. Kenapa kami sudah terasah Bu? Jadi kalau anak-anak ini bergelut, ibu-ibu main HP, ibu tidak memperhatikan Ustaz ceramah, saya anggap saja ceramah saya di radio, di TV selesai. Ambo kan penceramah TV ke Bu? Di radio tu nak ada orang yang mau ceramah itu Bu. Ambo seorang dalam studio tu.
Hadirin yang saya hormati. Oh, kok seorang saya pagi itu? Kurang walok ya sudah. Ongkahnya baru lagi. Nah, sebelum ceramah kok dikomentari lah sekitar. Baik sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan dengan program lain seperti biasa pukul 5:30 waktu Indonesia Barat kita hadirkan ceramah subuh di pagi ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Asrul Maling Batua SAG. Selamat mendengarkan. Itulah ceramah mas orang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Kecil orang di rumah, kaset itu nyebut tadi maksudnya. Saranca itu Sarawak model Jadidin, kaset itu kecil. Ya. Nah, satu saja yang kita bahas. Bismillah. Kalau persoalan sholat, saya ingin ngulang-ulang supaya jangan lagi ada enak tak enaknya sholat. Dibikin di samping masjid, bikin masjid lagi. Kata Ibnu Umar, kalau saya sholat di belakang Rasul, Nabi tidak kedengaran baca Bismillah. Makanya Bismillah tidak dimasukkan dalam suratul Fatihah. Kata Ibnu Umar. Ibnu Umar itu siapa? Sekretaris Nabi, Sepri Nabi. Kalau tiba di negara awak, ini kok Mayor Teddy. Nah, sekretaris kabinet. Kata Ibnu Mas'ud, anak kata ayah Mas'ud adalah. Kata Ibnu Mas'ud, saya sholat di belakang Rasul, Nabi keras membaca Bismillah. Jadi persoalan Bismillah itu, lah dua dia jalan dek Nabi. Ada nan kepengen kare, ada nan dak saranga. Anan salah siapa? Nan salah nan dak muah sembahyang. Tu nan salah. Aku nak sehiru sembahyang kalau nak baca Bismillah dah. Rasa ada nan kurang, bentuk orang nan taat mana? Ya. Sembahyang sekali tu, kau saja tu. Ya. Nah, ketika kita membaca Bismillah, para ulama sepakat, di luar sholat, setiap melakukan pekerjaan, harus mulai dengan nama Allah sebagai bentuk cintanya kepada Allah dan merasakan manisnya iman. Kalau kerajo dimulai ke Bismillah, kamu keluar dari rumah tadi, kamu melangkah Bismillah. Langkah boleh. Mengkul mudah ada usah-usah aja dah. Nilai dia bentarui sama, tak usah. Langkah Bismillah. Apa makna yang terdalam dari kata Bismillah? Kita punya sandaran yang kokoh kepada Allah. Sandaran awak Allah. Nan dilakukan karena Allah. Atau nan cintanya kepada Allah. Baru terasa manisnya ibadah. Tapi kalau dek karena tapasu, bakal masaji ibu. Sagan awak rumah kek masaji. Tak masaji kau nampak nak lawak durang. Kalau kau nak ada nilai kan. Maka kita perbaiki. Innamal a'malu binniyat. Perbaiki niat kalau ada yang salah. Jadi sandaran yang kuat hanya kepada Allah. Jangan bersandar kepada presiden. Tidak sadu Allah yang bisa atur. Tidak sadu Allah lo presiden itu nanti tahu berapa. Kalau menurut Ambo, aku menurut Ambo apa? Tapi Ambo tidak berasa lo mengkritiknya apa? Ambo tidak lo pakar politik. Tapi pakar politik tidak lo namun mengkritik dah. Seharusnya nama lantik gubernur tuh, wali kota tuh gubernur. Bukan presiden. Betul nggak? Dalam hukum tata negara kita begitu, Pak. Jadi ada hal yang dilanggar, ada, tapi orang-orang sudah sepakat. Nah, ini kan ada pantun minangnya. Sekali ya gadang, sekali tepian berubah. Anam bedonya jalan dari orang lalu. Cupak dia sakra panggali. Itu nama macamnya. Kalau secara hukum, kau nak mula Pak. Besok nama lantik wali negari, lurah, gubernur besok Pak. Ini nak mengamang aja sama. Ada tak urusan apa sama. Nama lantik na gubernur. Tak perlu melapor.
Kini kan banyak wali-wali negara itu pai ke Padang ada acara, nak perlu melapor ke camat lebih. Nyu langsung saya dari kantor wali negari langsung saya ambil auto travelnya tiba di Padang. Ada yang dilangkahi. Siapa itu? Orang yang di kecamatan. Nah, tu besoknya kita kaji bu, nak berlaku tu boleh. Oh balik enggak ke pangkat kaji tadi. Jadi sandaran kita hanya kepada jangan bersandar kepada suami. Suami lah hei. Nyanda cik dah. Kadang ikut kadang kau menyanda kadang. Kadang bisa gu. Ya benar. Hone kau gak kapuk ada ante. Ya. Tagak. Awak saya tagak lah mulai menggarete. Habis waktu ni pak. Alah. Mana pak kecil ni tadi tu. Ya. Ya. Cuma yang termat. Yang terakhir. Nah, yang terakhir. Ini ada ampe, tapi diwirit lah nanti kita sambung. Atau di subuh lah nanti kita sambung. Ya. Yang terakhir. Bersandarlah. Bismillahirrahmanirrahim. Sandaran kita ketika membaca bismillah Allah. Yang kedua apa? Nampak halalnya. Bah nampak halalnya. Tidak mungkin orang maliang tu bismillah. Pelarian ada orang. Atau 6.000 triliun ko bismillah. Tidak mungkin lah. Ya. Jadi bismillah itu nampak halalnya. Makanya di masyarakat Minangkabau kalau ada naga anak, naga madas, ketik, tidak mau diajar. Kecil orang, tidak pakai bismillah. Kan balik kerja bismillah tu Pak. Itu bismillah secik tu Pak. Dah sembahyang mak leh. Ya. Pendek-pendek saya ada Ustaz. Dan panjang kadang jemaah kanya pengantuk. Kanya pulang tu seorang leh. Demikian yang dapat kita sampaikan. Satu baru yang bisa kita bahas. Manisnya iman ketika kita sudah mencintai Allah dan Rasul dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Terima kasih, perbanyak maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.